Halo, sahabat semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu diberi ketenangan hati ya. Sebelum kita mulai, coba dong tulis di komentar, sahabat dari kota mana nih? Umurnya berapa sekarang? Dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Kalau sedang dalam masa pemulihan, saya doakan lekas membaik. Kalau sedang sehat, semoga kesehatannya tetap terjaga. Amin. Saya tahu, sebagian dari kita yang menonton video ini mungkin sudah memasuki usia 50-an, 60-an, bahkan mungkin 70 tahun ke atas. Usia yang penuh pengalaman, penuh pelajaran hidup, tapi juga usia yang menuntut kita untuk lebih bijak dalam menjaga tubuh. Nah, biasanya di usia segini, tubuh mulai banyak berubah ya. Gula darah kadang naik turun, kolesterol mulai rewel, lutut sering nyeri, pencernaan jadi lebih sensitif, belum lagi tekanan darah yang kadang tidak stabil. Betul, kan? Di usia muda dulu, mungkin kita bebas makan apa saja, kapan saja. Tapi sekarang, makanan justru bisa jadi teman atau malah musuh tubuh, tergantung apa yang masuk ke piring kita. Makanya, video ini dibuat khusus untuk para sahabat lansia dan keluarga yang peduli dengan kesehatan orang tua mereka. Topik kita hari ini sederhana, tapi penting sekali, sayuran. Sayuran sering dianggap makanan paling sehat. Bahkan ada yang bilang, makan sayur pasti sehat. Tapi, apakah benar semua sayuran baik untuk lansia? Coba pikir sebentar. Apakah tubuh kita yang sudah tidak sekuat dulu ini bisa menerima semua jenis sayuran tanpa masalah? Atau justru ada sayuran tertentu yang diam-diam memberi beban ke ginjal, lambung, atau tekanan darah kita? Ternyata, jawabannya tidak semua sayur itu aman untuk lansia. Ada beberapa jenis yang secara umum sehat, tapi justru kurang cocok atau bahkan bisa berbahaya jika dikonsumsi rutin oleh orang yang sudah berusia lanjut. Namun tenang, tidak semua sayur itu terlarang. Di sisi lain, ada juga sayuran yang justru sangat disarankan untuk lansia karena kandungan gizinya bisa membantu menjaga jantung, memperbaiki pencernaan, memperkuat imun, bahkan membantu menjaga daya ingat. Jadi di video ini, kita akan bahas dua sisi. Tanda panah kanan tebal 2-4 jenis sayuran yang sebaiknya dihindari atau dibatasi oleh lansia, dan tanda panah kanan tebal 2-4 jenis sayuran yang sebaiknya rutin dikonsumsi oleh lansia untuk membantu tubuh tetap bugar. Dan semuanya akan dijelaskan dengan alasan yang jelas dan mudah dipahami, supaya sahabat tidak hanya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, tapi juga tahu kenapa. Karena prinsip utama kita, bukan sekadar ikut-ikutan, tapi paham dan sadar. Satu hal lagi, informasi ini tidak menggantikan nasihat dokter, ya. Jadi, kalau sahabat punya kondisi khusus, misalnya gangguan ginjal, diabetes, atau masalah lambung kronis, tetap konsultasikan dulu sebelum mengubah pola makan. Tapi secara umum, daftar yang akan kita bahas ini bisa menjadi panduan awal yang penting, terutama buat sahabat yang ingin mulai hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih nyaman di usia emas ini. Oh ya, mungkin nanti ada dari sahabat yang merasa, "Loh, saya sudah makan sayur itu dari dulu dan baik-baik saja kok." Nah, justru itu yang menarik. Reaksi tubuh bisa berbeda-beda. Tapi kita akan bahas dari sudut pandang umum dan logis, berdasarkan apa yang sering terjadi di usia lanjut. Kita akan mulai dari yang penting dulu, sayuran yang sebaiknya dihindari atau dibatasi. Karena tahu mana yang harus dijauhi, bisa jadi langkah awal untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Setelah itu, baru kita bahas sayur-sayur yang aman dan dianjurkan, supaya sahabat tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa rasa was-was. Jadi, yuk siapkan diri. Kalau sahabat sedang menonton sambil duduk santai di ruang keluarga, atau mungkin sedang rebahan sambil pegang HP, coba catat poin-poin penting nanti, atau simpan video ini untuk ditonton ulang kapan saja. Dan kalau sahabat punya orang tua, nenek, atau kakek di rumah, jangan lupa bagikan video ini ke mereka juga, ya. Biar sama-sama tahu dan bisa saling mengingatkan. Terakhir, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin sampaikan satu hal. Tubuh ini adalah anugerah. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa kita jaga. Asal kita mau mulai dari hal sederhana, termasuk memilih sayuran yang tepat untuk tubuh kita. Siap? Di bab selanjutnya, kita akan bahas dua sayuran pertama yang justru sebaiknya dihindari oleh lansia. Bukan karena tidak sehat secara umum, tapi karena resiko efek sampingnya bisa cukup besar jika dikonsumsi terus-menerus di usia lanjut. Seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, tidak semua sayuran cocok dikonsumsi oleh lansia. Meskipun sayuran dikenal kaya vitamin, serat,
dan mineral. Namun tubuh lansia, yang sudah melewati masa kemasan fungsi organ, tidak selalu bisa menerima semuanya dengan baik. Nah, sekarang kita mulai bahas dua sayuran pertama yang sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari oleh lansia. Ini penting agar kita tidak salah pilih dan bisa menjaga kesehatan secara menyeluruh. 1. Bayam. Masihkah aman untuk lansia? Bayam dikenal sebagai sayuran yang menyehatkan. Kandungan zat besi, folat, serta vitamin A dan K membuatnya sering disarankan untuk orang yang kurang darah atau lemas. Tapi tunggu dulu. Untuk lansia, bayam bisa jadi pedang bermata dua. Kenapa? Bayam mengandung oksalat yang cukup tinggi. Oksalat ini adalah senyawa yang bisa berkumpul di ginjal dan membentuk batu ginjal. Bagi orang yang masih muda dan ginjalnya bekerja optimal, oksalat ini bisa disaring dan dikeluarkan lewat urin. Tapi pada usia lanjut, fungsi ginjal biasanya mulai melemah, dan itu membuat tubuh sulit membuang kelebihan oksalat. Akibatnya, resiko terbentuknya batu ginjal jadi meningkat, terutama jika bayam dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah besar. Selain itu, bayam juga mengandung purin, yang dalam tubuh akan diubah menjadi asam urat. Nah, bagi sahabat yang punya riwayat asam urat tinggi, makan bayam bisa memicu kekambuhan, sendi jadi nyeri, bengkak, atau susah jalan. Lalu, apakah bayam harus dihindari sepenuhnya? Tidak selalu. Jika sahabat tidak punya riwayat batu ginjal atau asam urat, dan mengonsumsinya secara terbatas dan tidak setiap hari, bayam masih bisa jadi sumber gizi yang baik. Tapi kalau sahabat sudah pernah punya batu ginjal atau kadar asam uratnya cenderung tinggi, sebaiknya hindari konsumsi rutin bayam, apalagi dalam bentuk jus mentah. Alternatif aman untuk lansia. Sahabat bisa memilih selada hijau, sawi putih, atau daun katuk yang lebih rendah oksalat dan purin. Rasanya tetap enak, seratnya banyak, dan cenderung lebih aman untuk ginjal dan sendi. Lada pedas 22. Terong. Cantik warnanya, tapi perlu diwaspadai. Sayur kedua yang sering disalahpahami adalah terong. Banyak orang suka terong karena mudah dimasak, rasanya enak, dan warnanya menarik. Tapi ternyata, untuk sebagian lansia, terong bisa menimbulkan masalah kesehatan tertentu. Terong mengandung senyawa bernama solanin, yaitu alkaloid alami yang ditemukan pada keluarga tanaman Nixaceae, seperti kentang, tomat, dan paprika. Pada orang yang sensitif, solanin bisa memicu peradangan ringan hingga sedang, terutama di persendian. Itulah sebabnya, lansia yang punya keluhan seperti nyeri sendi, radang sendi, artritis, atau rematik sering melaporkan bahwa nyerinya kambuh atau memburuk setelah makan terong. Belum lagi, bagi sahabat yang punya masalah lambung seperti MA atau GERD, terong yang digoreng dengan banyak minyak bisa memicu rasa panas di dada, mual, atau kembung. Ini karena kombinasi kandungan gas alami dan minyak bisa membuat asam lambung naik. Terong juga bersifat diuretik ringan, yang bisa membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Pada orang tua, ini kadang jadi beban tambahan bagi ginjal, apalagi jika asupan cairan tidak cukup. Lalu, apakah semua lansia harus menjauhi terong? Jawabannya tergantung. Jika sahabat tidak punya masalah sendi atau lambung, dan mengonsumsi terong dalam bentuk rebus atau kukus, tanpa minyak berlebihan, mungkin tidak masalah. Tapi kalau setelah makan terong sahabat merasa nyeri sendi kambuh, atau lambung terasa tidak nyaman, lebih baik hindari konsumsi terong secara rutin. Alternatif yang lebih aman. Daripada terong, sahabat bisa memilih labu kuning, brokoli, atau wortel kukus. Ketiganya rendah solanin, ramah untuk pencernaan, dan tidak memicu radang sendi. Panah berlawanan arah jarum jam kenapa sayur yang umumnya sehat bisa jadi masalah? Mungkin sahabat bertanya-tanya, kenapa sayur yang selama ini dianggap superfood bisa jadi masalah buat lansia? Jawabannya sederhana, karena tubuh lansia tidak lagi bekerja seperti tubuh muda. Ginjal tidak seefisien dulu, pencernaan lebih lambat, fungsi hati menurun, sistem imun lebih lemah. Maka, meskipun kandungan gizi sayuran itu baik, jika tidak sesuai dengan kondisi organ tubuh, hasilnya justru bisa negatif. Kita tidak sedang menakut-nakuti, tapi mengajak sahabat untuk lebih cermat dan penuh kesadaran dalam memilih makanan. Kita tidak ingin hanya ikut tren sehat, tapi justru membebani tubuh tanpa sadar. Pakupin ringkasan bab 2. Bayam, tinggi oksalat dan purin. Beresiko untuk batu ginjal dan asam urat. Terong, mengandung solanin yang bisa picu radang sendi, juga bisa memperburuk lambung jika dimasak berminyak. Alternatif, selada, sawi putih, daun katuk, labu kuning,
brokoli, wortel kukus. Bab selanjutnya akan membahas dua sayuran lain yang juga perlu diwaspadai oleh lansia. Mungkin salah satunya sering ada di dapur sahabat tanpa disadari efeknya. Jadi tetap lanjut, ya. Kita sudah membahas dua sayuran sebelumnya, bayam dan terong. Keduanya memang bergizi, tapi bisa menimbulkan masalah bagi tubuh lansia jika tidak dikonsumsi secara hati-hati. Sekarang, kita lanjutkan dengan dua jenis sayuran lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus. Sayuran-sayuran ini cukup sering hadir di meja makan, bahkan dianggap sebagai pilihan sehat, padahal dalam kondisi tertentu, bisa berdampak kurang baik pada tubuh yang sudah menua. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam, agar sahabat bisa memahami alasannya secara logis dan tidak hanya menghindar karena katanya-katanya saja. Sayuran ketiga ini mungkin cukup mengejutkan. Kol atau kubis, si serat tinggi yang bisa jadi beban. Kubis atau kol sering kita temui dalam berbagai masakan, mulai dari tumisan, sup, hingga lalapan. Rasanya ringan, mudah dimasak, dan kaya akan vitamin C serta serat. Tapi justru disinilah letak persoalannya bagi lansia. Kubis mengandung zat bernama rafinosa, yaitu sejenis karbohidrat kompleks yang sulit dicerna oleh usus manusia. Di usia muda, sistem pencernaan masih kuat, produksi enzim pencernaan cukup, sehingga tidak jadi masalah besar. Namun pada usia lanjut, produksi enzim pencernaan seperti laktase dan sukrase menurun secara alami. Akibatnya, rafinosa ini akan difermentasi oleh bakteri usus dan menghasilkan gas berlebih. Itulah sebabnya, lansia yang makan kol dalam jumlah banyak atau dalam keadaan mentah sering merasa kembung, perut terasa penuh, dan sering buang angin. Bagi lansia dengan gangguan pencernaan seperti dispepsia, kolitis, atau sindrom iritasi usus besar, IBS, hal ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman berkepanjangan. Selain itu, kol juga tergolong dalam kelompok goitrogenik, yaitu makanan yang bisa mengganggu penyerapan yodium di kelenjar tiroid jika dikonsumsi secara berlebihan dalam kondisi mentah. Bagi lansia yang sudah punya gangguan fungsi tiroid, konsumsi kol mentah secara rutin bisa memperburuk kondisinya. Lalu apakah kol tidak boleh dimakan sama sekali? Tentu saja boleh, asal dimasak dengan benar. Mengukus atau merebus kol bisa menurunkan kandungan goitrogen dan membuat seratnya lebih mudah dicerna. Tetapi tetap, porsinya perlu dibatasi. Jangan setiap hari, dan jangan dikonsumsi mentah terus-menerus. Alternatifnya, sahabat bisa mengganti kol dengan sayur seperti wortel yang lebih ramah di perut, atau zucchini jika tersedia, yang juga tinggi serat tapi rendah gas. Kangkung lezat dan murah, tapi perlu diwaspadai. Kangkung termasuk sayur yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Murah, mudah ditemukan, cepat dimasak, dan cocok untuk berbagai jenis masakan. Namun, bagi lansia, kangkung menyimpan beberapa potensi masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kandungan serat dalam kangkung memang baik, tetapi struktur seratnya agak kasar. Jika tidak dimasak cukup matang, bisa menyulitkan proses pencernaan, terutama bagi lansia yang mengalami perlambatan gerak usus. Beberapa orang akan merasa begah, sembelit, atau perut terasa tidak nyaman setelah makan kangkung dalam jumlah banyak. Selain itu, kangkung juga mengandung zat besi non-heme yang bisa meningkatkan produksi asam lambung, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Bagi sahabat lansia yang punya riwayat MAC atau GERD, konsumsi kangkung bisa memicu kambuhnya gejala seperti rasa perih di lambung, mual, hingga naiknya asam ke kerongkongan. Ada juga kepercayaan bahwa kangkung menyebabkan rasa kantuk. Ini ada benarnya, karena kangkung mengandung senyawa sedatif alami dalam jumlah kecil. Bagi sebagian lansia yang sudah cenderung lemas, kangkung bisa memberi efek tambahan berupa rasa mengantuk dan berkurangnya energi. Dan satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan, cara mencuci kangkung. Karena tumbuh di daerah berair dan kadang di area yang kurang bersih, kangkung rawan terkontaminasi parasit seperti Fasciola hepatica, sejenis cacing hati. Parasit ini bisa bertahan jika kangkung tidak dicuci bersih dan tidak dimasak hingga benar-benar matang. Pada lansia dengan sistem imun lemah, infeksi semacam ini bisa menjadi masalah serius. Maka, jika tetap ingin mengonsumsi kangkung, pastikan dicuci bersih dengan air mengalir. Direndam sebentar dengan air garam atau cuka untuk mengurangi mikroba. Dimasak hingga benar-benar matang, bukan setengah matang. Porsinya dibatasi dan tidak dikonsumsi setiap hari. Jika ingin alternatif yang lebih aman, bisa mengganti kangkung dengan bayam Jepang, komatsuna, atau pakcow yang lebih lembut seratnya dan rendah risiko kontaminasi. Mengapa lansia harus lebih selektif dengan sayuran?
Tubuh manusia adalah sistem yang kompleks. Di usia muda, kemampuan tubuh untuk memproses racun, menyaring zat berlebih, atau mengatasi iritasi masih cukup tinggi. Namun pada usia lanjut, banyak fungsi tubuh mengalami penurunan bertahap. Hati tidak lagi seefisien dulu dalam memecah senyawa asing. Ginjal mulai kehilangan kapasitas filtrasi. Usus menjadi lebih sensitif terhadap zat yang bersifat gas atau iritan. Sistem kekebalan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Karena itu, meskipun sayuran itu sehat secara umum, sahabat perlu memahami konteks. Sehat untuk siapa? Dalam keadaan seperti apa? Dan dalam porsi berapa? Inilah mengapa penting sekali untuk menyadari bahwa tidak ada satu jenis makanan yang cocok untuk semua orang. Usia, riwayat kesehatan, dan kondisi tubuh masing-masing menjadi penentu utama dalam memilih asupan harian. Khusus untuk lansia, fokus utama dalam memilih sayuran adalah tidak memberatkan sistem pencernaan, tidak menimbulkan gas berlebih atau iritasi, rendah risiko kontaminasi atau parasit, tidak memperburuk kondisi medis yang sudah ada seperti hipertensi, batu ginjal, atau gangguan tiroid. Setelah kita membahas 4 sayuran yang perlu dihindari atau dibatasi oleh lansia, kini saatnya membahas bagian yang lebih menenangkan, bahkan menggembirakan. Karena meskipun ada beberapa sayuran yang tidak cocok, masih ada banyak pilihan yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh sahabat lansia setiap hari. Sayuran yang akan kita bahas ini memiliki beberapa ciri yang membuatnya ramah untuk tubuh lansia. Mudah dicerna, kaya akan serat larut, tidak menghasilkan gas berlebih, mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral penting, membantu menjaga tekanan darah, fungsi otak, hingga sistem pencernaan. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama. Wortel penjaga mata dan kekebalan tubuh. Wortel mungkin salah satu sayuran yang paling sederhana dan sering dianggap biasa saja. Tapi manfaatnya luar biasa, apalagi untuk usia lanjut. Wortel kaya akan beta-karoten, senyawa yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A, sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, terutama retina. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami gangguan penglihatan seperti rabun senja atau penurunan ketajaman visual. Mengonsumsi wortel secara rutin bisa membantu memperlambat kerusakan penglihatan. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam memperkuat kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan membantu regenerasi sel tubuh yang rusak. Kandungan serat larut dalam wortel juga sangat baik untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah, karena memperlambat penyerapan glukosa di usus. Wortel juga tidak menghasilkan gas berlebih, sehingga aman untuk lambung lansia yang sensitif. Bisa dikonsumsi dengan berbagai cara, direbus, dikukus, atau dijadikan sup. Jika ingin rasa manis alami tanpa gula tambahan, sahabat bisa membuat jus wortel segar dengan sedikit air matang. Namun sebaiknya jangan terlalu sering dikonsumsi mentah jika lambung sedang bermasalah. Kukus ringan adalah cara terbaik. Brokoli kecil, tapi kaya nutrisi. Brokoli termasuk sayuran yang sangat direkomendasikan untuk lansia karena kandungan nutrisinya sangat lengkap. Brokoli mengandung vitamin C, vitamin K, kalsium, kalium, serta antioksidan sulforaphane yang terbukti membantu menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas. Antioksidan ini penting untuk lansia karena bisa membantu mencegah peradangan, melindungi sel-sel otak, dan memperlambat penuaan sel. Selain itu, brokoli juga mengandung serat larut yang baik untuk menjaga kadar kolesterol. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi brokoli secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Karena teksturnya lembut setelah dikukus, brokoli juga aman untuk gigi dan pencernaan yang mulai melemah. Brokoli bisa dikukus 3-5 menit untuk menjaga nutrisinya tetap utuh, lalu ditambahkan sedikit minyak zaitun dan garam Himalaya jika ingin rasa yang lebih kaya. Brokoli juga mengandung zat anti kanker yang disebut indole 3 carbinol, sangat baik dikonsumsi oleh lansia sebagai bentuk perlindungan jangka panjang terhadap penyakit kronis. Labu kuning lembut di lambung, kaya manfaat. Labu kuning adalah salah satu sayuran yang sangat bersahabat dengan lansia. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan mudah dicerna. Ini membuatnya cocok untuk lansia yang memiliki masalah pencernaan, gigi sensitif, atau nafsu makan yang menurun. Labu kuning kaya akan vitamin A, vitamin C, serat, dan zat besi. Kandungan karotenoidnya juga tinggi, yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan mata dan kulit. Lansia yang mengonsumsi labu kuning secara rutin dapat merasakan manfaat seperti
membantu melancarkan buang air besar, mengurangi risiko anemia ringan, menstabilkan kadar gula darah, meningkatkan energi secara alami. Labu kuning juga tergolong antiinflamasi alami, sehingga baik dikonsumsi bagi lansia yang mengalami radang sendi ringan atau nyeri otot. Cara mengolah labu kuning sangat mudah. Bisa direbus, dikukus, atau dijadikan bubur dengan tambahan santan encer dan sedikit garam. Tidak perlu gula tambahan karena rasa manisnya sudah cukup dari alam. Pakcow ringan, segar, dan menenangkan sistem pencernaan. Pakcow, atau dikenal juga dengan nama bok choy, adalah jenis sawi-sawian yang sangat direkomendasikan untuk lansia. Sayur ini memiliki kandungan air yang tinggi, rendah kalori, dan sangat mudah dicerna. Pakcow mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, dan kalsium, yang semuanya penting untuk menjaga kekuatan tulang, memperlancar peredaran darah, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Berbeda dengan sayuran hijau lain yang tinggi oksalat seperti bayam, pakcow rendah oksalat, sehingga aman bagi lansia yang punya riwayat batu ginjal. Bahkan, kandungan kalsiumnya bisa membantu mencegah pengeroposan tulang yang kerap terjadi di usia tua. Bagi lansia yang sering merasa mual atau tidak nafsu makan, pakcow bisa membantu karena rasanya ringan dan tidak membuat perut kembung. Cukup direbus atau ditumis dengan sedikit bawang putih dan minyak kelapa, pakcow bisa menjadi pelengkap makanan yang menyeimbangkan nutrisi harian. Kandungan klorofil pada daun pakcow juga membantu detoksifikasi hati, yang pada lansia sangat penting karena proses pembersihan tubuh dari racun tidak lagi seefisien dulu. Cara mengombinasikan sayuran yang tepat. 4 sayuran yang kita bahas tadi bisa dikombinasikan dalam menu harian secara bergantian. Misalnya, pagi hari, bubur labu kuning atau jus wortel kukus. Siang hari, nasi dengan lauk sehat, ditambah tumis brokoli dan pakcow. Malam hari, sup bening wortel dan labu kuning. Intinya, variasi itu penting. Selain agar tidak bosan, tubuh juga mendapat beragam jenis vitamin dan mineral. Namun, ingat beberapa hal penting. Jangan terlalu banyak mengolah sayuran dengan minyak atau santan kental. Hindari menambahkan penyedap rasa berlebihan. Cuci sayuran dengan bersih. Pastikan tidak ada sisa pestisida. Untuk lansia yang kesulitan mengunyah, sayur bisa dihaluskan atau dijadikan sup. Manfaat jangka panjang dari konsumsi sayuran tepat. Mengonsumsi sayuran yang sesuai kebutuhan tubuh tidak hanya memberikan manfaat langsung seperti memperlancar pencernaan, menjaga gula darah, atau meringankan nyeri sendi. Dalam jangka panjang, pola makan yang tepat bisa membantu mengurangi risiko stroke dan serangan jantung, menjaga berat badan ideal, meningkatkan energi dan semangat hidup, menjaga kestabilan emosi dan daya ingat, memperlambat proses degeneratif pada otak dan organ dalam. Dengan kata lain, sayuran yang tepat bukan sekadar pengisi piring makan, tapi benar-benar bisa memperpanjang kualitas hidup seseorang. Rangkuman bab 4. Wortel, baik untuk mata, kekebalan, dan pencernaan. Brokoli, kaya antioksidan, vitamin C, dan ramah untuk tekanan darah. Labu kuning, lembut, manis alami, dan membantu pencernaan. Pakcow, rendah oksalat, tinggi air dan mineral penting. 4 sayuran ini bisa menjadi bagian penting dari menu harian lansia. Asalkan dimasak dengan tepat dan dikombinasikan seimbang, manfaatnya bisa sangat besar untuk tubuh yang sudah menua. Kita sudah sampai di bagian akhir video ini. Sebuah perjalanan singkat yang semoga bisa membuka pandangan baru tentang hal yang selama ini dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat penting, memilih sayuran yang tepat untuk usia lanjut. Dalam hidup, perubahan sering dimulai dari hal kecil, termasuk soal makanan. Dan seperti yang kita bahas sejak bab pertama, meski semua sayuran terlihat sehat, tidak semuanya cocok untuk tubuh yang sudah menua. Tubuh lansia punya sistem kerja yang berbeda dari saat masih muda. Ada fungsi organ yang melambat, ada daya serap nutrisi yang menurun, dan ada risiko penyakit kronis yang semakin tinggi jika asupan tidak dijaga. Maka, memahami sayuran mana yang sebaiknya dikurangi, dan mana yang justru disarankan, bukan soal pilih-pilih. Ini soal kepedulian terhadap tubuh sendiri. Ini soal bertahan dengan kualitas hidup yang lebih baik, bukan hanya panjang umur, tapi juga tetap bisa menikmati hidup tanpa terlalu sering ke rumah sakit, tanpa nyeri berlebihan, dan tanpa gangguan pencernaan yang berkepanjangan. Mari kita rangkum kembali seluruh pembahasan agar lebih mudah diingat dan dijadikan panduan. 4 sayuran yang sebaiknya dibatasi atau dihindari oleh lansia. Bayam.
Kandungan oksalat dan purinnya tinggi. Bisa memperburuk batu ginjal dan asam urat. Aman dikonsumsi jika sesekali, tapi tidak setiap hari. Terong. Mengandung solanin yang bisa memicu nyeri sendi. Bisa mengganggu lambung bila dimasak dengan banyak minyak. Tidak cocok untuk yang punya artritis atau MAC. Kol atau kubis. Mengandung rafinosa yang menghasilkan gas. Bisa menyebabkan kembung. Juga mengandung senyawa yang mengganggu fungsi tiroid jika dimakan mentah berlebihan. Bisa menyebabkan kantuk, memicu asam lambung, dan jika tidak dicuci bersih berisiko membawa parasit. Seratnya agak kasar untuk sistem cerna lansia. Apakah sayuran ini benar-benar dilarang? Tidak selalu. Tapi sebaiknya diperhatikan jumlah dan cara olahannya. Dan jika sahabat punya riwayat penyakit tertentu, sebaiknya lebih berhati-hati. 4 sayuran yang disarankan untuk lansia. Wortel. Kaya vitamin A dan serat larut. Baik untuk penglihatan, kekebalan tubuh, dan membantu pencernaan tanpa menimbulkan gas. Brokoli. Tinggi antioksidan, vitamin C, dan serat. Membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Teksturnya lembut, cocok untuk usia lanjut. Labu kuning. Lembut, manis alami, mudah dicerna. Menjaga gula darah, mendukung fungsi otak dan pencernaan, serta meningkatkan energi. Pakcoy, bok choy. Rendah oksalat, tinggi air dan mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Membantu menjaga tulang, jantung, dan fungsi hati. Sayuran-sayuran ini bisa dikombinasikan dan dikreasikan dalam menu harian. Tidak harus mahal, tidak harus rumit. Yang penting dimasak dengan cara sederhana, tidak berlebihan bumbu, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Kenapa ini penting? Karena lansia tidak bisa lagi sembarangan mengikuti pola makan masa lalu. Dulu saat tubuh masih kuat, semua makanan terasa baik-baik saja. Tapi di usia lanjut, setiap pilihan makanan akan berdampak nyata, baik ke pencernaan, peredaran darah, persendian, hingga daya pikir. Makanan bisa menjadi obat, tapi bisa juga menjadi sumber penyakit jika salah pilih. Maka, mulai hari ini, mari jadikan makanan sebagai alat bantu untuk menjaga kesehatan, bukan sumber masalah baru. Satu langkah kecil, seperti mengganti sayur yang dikonsumsi harian, bisa membawa perubahan besar jika dilakukan secara konsisten. Tubuh akan terasa lebih ringan, tidur jadi lebih nyenyak, nyeri sendi bisa berkurang, dan aktivitas harian jadi lebih lancar. Jangan tunggu kondisi memburuk baru bertindak. Jangan tunggu sampai dokter melarang baru mulai menjaga makan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apalagi jika yang dicegah bisa dilakukan dengan cara sederhana dari dapur rumah sendiri. Peran keluarga juga penting. Untuk sahabat yang menonton video ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang tua, kakek, nenek, atau anggota keluarga lansia lainnya, saya ingin sampaikan sesuatu. Dukungan Anda sangat berarti. Lansia seringkali tidak punya kekuatan untuk memilih makanan yang tepat. Mereka makan apa yang disajikan. Mereka ikut apa yang dibelikan. Maka, keluarga muda harus menjadi penjaga, penyaring, dan pendamping mereka dalam memilih makanan yang aman. Jangan hanya fokus pada rasa enak atau kenyang, tapi lihat juga dampak jangka panjangnya. Jangan tunggu mereka sakit dulu baru mengganti pola makan. Mulai dari sekarang, sajikan sayuran yang tepat, dengan porsi dan teknik masak yang sesuai. Jika mereka terbiasa makan kangkung dan terong setiap minggu, tidak harus dilarang total. Cukup batasi frekuensinya dan sajikan alternatif yang tidak kalah enaknya. Ajakan interaksi. Setelah menonton video ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk ikut berbagi. Tulis di kolom komentar, sayuran apa yang paling sering sahabat makan di rumah? Adakah dari daftar tadi yang terasa tidak cocok untuk tubuh sahabat? Atau, sahabat punya resep andalan dari salah satu sayuran yang disarankan tadi? Berbagi pengalaman bukan hanya memperluas wawasan, tapi juga bisa menjadi inspirasi untuk penonton lainnya. Siapa tahu, dari satu komentar sederhana, ada orang lain yang merasa terbantu, tercerahkan, dan akhirnya hidupnya berubah menjadi lebih sehat. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Kami akan terus hadir dengan informasi kesehatan, gaya hidup lansia, dan tips sederhana yang bisa dijalankan dari rumah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga video ini memberi manfaat nyata. Tidak harus semua langsung diubah, tapi cukup satu langkah kecil hari ini
mulai perhatikan sayuran yang masuk ke piring. Karena menjaga tubuh bukan soal kemewahan, tapi soal kesadaran. Dan tubuh yang kita jaga hari ini akan memberi kualitas hidup yang lebih baik besok. Karena hidup di usia senja tidak harus identik dengan sakit-sakitan. Justru ini waktunya menikmati hasil dari hidup yang dijalani dengan bijak. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga panjang umur dalam keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya.